berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Oh, kasih-Mu sungguh tak terbatas. Kasih-Mu tak terbatas. Haleluya, kasih-Mu sungguh ajaib. Haleluya,
terima kasih buat kasih-Mu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Sekali lagi katakan, oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, nyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku di
saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada kehidupan, ada kehidupan dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami dudukkan hati kami sepenuhnya. Kami mau kembali bersekutu. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama, katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Halo, selamat pagi semua. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi semua. Sudah semua? Semuanya. Sudah semua? Sudah, selamat pagi semua. Sudah ya? Baik, puji Tuhan. Yang di radio ada? Baik, shalom juga yang di radio ya. Baik, puji Tuhan. Gimana pagi ini? Ada yang mau sharing? Silakan. Mau sharing? Ya. Ada ya yang mau sharing? Pak Yabes? Baik, puji Tuhan ya. Baik, saya share screen. Oke. Mari kita lanjutkan, saudara. Manusia kera purba ini lenyap seketika. Mengapa manusia kera purba itu harus begitu cepat pergi dari dunia manusia yang menakjubkan ini? Mengapa ia tidak membahas
langkah. Perhatikan ya kata ia nya huruf kecil ya, bukan Tuhan. Mengapa ia tidak membahas langkah strategi selanjutnya dengan para sahabatnya? Alangkah sayangnya ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia tanpa meninggalkan rahasia mengukur kekuatan seseorang terhadap Tuhan. Sungguh tak punya pengertian bagi manusia kera purba seperti itu untuk mati tanpa membisikkan apapun, pergi tanpa mewariskan budaya dan seni kuno pada keturunannya. Tidak ada waktu baginya untuk memanggil mereka yang terdekat dengannya ke sisinya untuk memberitahu mereka tentang cintanya. Manusia kera purba itu tidak meninggalkan pesan apapun di atas lempengan batu. Ia tidak melihat matahari surga dan tidak mengucapkan apapun mengenai kesulitannya yang tak terkatakan. Baik saudara, saudara perhatikan ya. Jadi tentu saudara ketika dikatakan manusia kera purba ini saudara, itu juga itu berbicara mengenai satu generasi di atas kita. Nah, generasi yang apa ya, tidak menceritakan. Jadi banyak memang saudara di antara kalau kita boleh katakan ini ya, kalau kita boleh katakan orang percaya di atas kita atau para senior di atas kita yang tetap jadi mati itu tanpa meninggalkan sesuatu pesan gitu. Karena dikatakan mereka tidak melihat matahari surga katanya gitu ya. Nah, itu sebabnya saudara, kita itu boleh dikatakan kita itu menerima kedatangan Tuhan. Makanya dia datang dengan diam-diam. Makanya dikatakan sebelum kita, mereka itu belum berjumpa dengan Tuhan itu. Jadi mati mereka itu seperti manusia kera, tetap dalam keadaan primitifnya, itu tidak mengalami perubahan. Nah, jadi itulah generasi sebelum kita, saudara. Ya, jadi generasi di mana kita bisa mendengarkan kedatangan, di mana kita bisa mendengarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Jadi itu benar-benar Tuhan itu sendiri gitu. Bukan lagi nabi-nabi gitu. Dan Tuhan itu sendiri tidak dilahirkan oleh generasi sebelumnya. Jadi disinilah benar-benar kita melihat justru yang selama ini Tuhan itu nggak kelihatan, justru Tuhan itu sekarang ini benar-benar sangat nyata. Jadi generasi sebelum kita tanpa meninggalkan pesan. Nah, tetapi kalau saudara dengarkan, ketika kita itu sudah mendengarkan, sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara bisa melihat bahwa kita itu akan meninggalkan satu warisan di bawah kita. Tentu tetap juga Tuhan itu kan. Tetapi sekarang saudara, sesuai dengan waktunya, maka ketika kita mengatakan bahwa kita hidup selama-lamanya, jadi disitulah kita mewariskan kehidupan yang sesungguhnya pada generasi berikutnya. Saudara bisa itu kan ya, bisa rasakan gitu ya. Apa yang kita persekutukan dari hari ke hari gitu. Tentu kan kita itu kan apa yang saudara dengarkan sharing itu tentu sekarang itu kombinasi dari pekerjaan Tuhan dan kita yang memiliki jalan masuk. Kan gitu kan? Kombinasi kedua ini kan menghasilkan manusia-manusia baru, menghasilkan manusia kerajaan, yaitu saudara dan saya. Oke, kita itu bukan lagi generasi yang primitif tadi, saudara. Manusia kera yang primitif tadi, saudara. Tapi kan dikatakan tadi mereka tidak melihat matahari surga, gitu ya. Matahari surga tadi ya. Nah, tidak melihat itu, saudara. Sementara kita telah melihatnya gitu.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dulu tentang kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu bukan lagi sekedar teka-teki bagi kita. Kalau bagi murid-murid dulu itu teka-teki, saudara. Tetapi bagi kita sekarang firman itu menjadi kenyataan, kan? Bukan karena usaha kita sampai ke area itu, saudara. Tetapi justru karena firman Tuhan itu sendiri. Kita dilatihnya kan makan firman Tuhan, kan? Dia enggak maksa kita, kan? Dia itu nuntun kita sedikit demi sedikit, kan? Yang ditanya sama kita itu kan adalah bukan lagi ketika dulu ditanyakan dalam perumpamaannya, mengapa kamu tidak pakaian pesta? Kita kan belajar dari keadaan itu, kan? Ketika kita dapati diri kita setiap hari, tentu oleh karena firman Tuhan itu, tentu kita akan berusaha memakai pakaian pesta setiap kali. Tentu dia sudah kasih rahasianya bagi kita. Apa rahasianya? Jangan ingat kesalahanmu. Jangan terus kamu itu berputar-putar di kesalahan masa lalu. Jangan andalkan lagi kebodohanmu. Jangan lagi andalkan kekurang pengalamanmu. Tapi justru sekarang kita dibawa melihat ke masa depan, saudara. Ayo perhatikan aku, lihat siapa aku di masa depan. Dari kesabaran Tuhan itu melahirkan hikmat bagi kita, gitu. Dari ketekunan Dia, gitu. Kita nggak berkutat lagi di salib Tuhan Yesus, gitu. Kita tidak membanggakan diri kita lagi. Justru ketika kita melihat kerusakan kita, disitulah kita bisa memandang Tuhan. Jadi iblis gak akan menggocoh kita lagi. Selama ini, saudara, iblis itu menggocoh Paulus dan para murid-muridnya, saudara. Tentu murid-muridnya bukan yang mati lagi, yang hidup sekarang. Mereka telah gocoh. Yang akhirnya apa, saudara? Akhirnya kan banyak di antara mereka itu kan pakai topeng, gitu. Karena apa, saudara? Mereka menyembunyikan keadaan mereka yang sesungguhnya. Mereka pakai topeng supaya kelihatan. Mereka pakai jubah yang panjang supaya tetap kelihatan baik di hadapan para pengikut yang lain. Tetapi firman Tuhan yang sekarang itu menunjukkan siapa kita. Nah, itu bedanya, ya. Dia memilih kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita telah melakukan banyak hal untuk Tuhan, gitu. Kita tidak tertipu lagi, saudara, dengan segala pekerjaan-pekerjaan kita, saudara. Tetapi sekarang mata kita memandang kepada Tuhan, gitu. Nah, disinilah, saudara, tumbuh satu kebiasaan yang baru di dalam diri manusia-manusia baru ini, orang-orang pilihannya ini, saudara, yang dijadikannya menjadi kontras, pembanding, gitu. Orang-orang ini mereka tetap memandang Tuhan sekalipun rasanya orang-orang ini tidak layak. Jadi orang-orang ini, orang-orang dipilih ini yang berbeda dengan yang ini tadi, saudara. Orang-orang selanjutnya, orang-orang yang dipilih di akhir zaman ini, saudara. Mereka tidak lagi menunjukkan sesuatu, ini loh Tuhan yang aku perbuat. Bukan. Tapi orang-orang ini terus memandang kepada Tuhan. Orang-orang ini tetap dengan satu kondisi yang dibuat oleh Tuhan. Orang-orang ini menjadi rendah. Orang-orang ini tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi orang-orang ini setia di tempat yang rendah, gitu.
Setia melakukan hal-hal yang kecil gitu. Setia untuk tidak dipuji oleh orang lain gitu. Karena apa? Setiap kali saudara Tuhan menunjukkan kepada kita keadaan diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana tidak mungkin saudara? Oh, setiap hari kita memandang dia. Berarti kita melihat terang. Ketika kita datang kepada terang, bukankah kegelapan yang ada di dalam kita disingkapkan oleh Tuhan? Tapi kita tidak malu hati saudara. Bukan berarti saudara kita itu jadi jadi semau kita, tidak. Karena kita sudah belajar dari keadaan kita sebelumnya saudara. Kita telah menanti-nantikan firman Tuhan. Dan kita tahu bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa sampai masuk ke dalam hati kita. Karena apa saudara? Kita belajar tiap hari, bayangin. Kalau Tuhan menginginkan kita pergi bagi dia, maka saudara kita akan tahu bagaimana pergi bagi dia. Iya. Karena kita telah belajar menunggu waktunya Tuhan. Kalau rasanya kita itu bermalas-malasan gitu, itu segera saudara ada pemberitahuan di dalam hati kita yang paling dalam. Itu yang dikatakan saudara, dia itu telah menabur benih kehidupan di relung hati kita yang paling dalam. Inilah yang saudara dengarkan dari persekutuan kita. Inilah hasil dari kombinasi antara pekerjaan Tuhan dan jalan masuk manusia. Saudara. Itulah jalan masuk kita dan kombinasinya dengan pekerjaan Tuhan tadi. Kita jadi mengerti saudara. Kita tidak pasif lagi. Sekarang saudara bisa menangkap saudara perkataan-perkataan ini saudara. Sehingga saudara setiap hari saudara makin tekun. Apapun keadaannya. Kita senantiasa saudara melihat bagaimana Tuhan itu saudara. Hebat saudara. Baik. Perhatikan. Ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia tidak memanggil anak cucunya di sisi tubuhnya yang sedang sekarat untuk memberitahu mereka agar tidak naik ke dalam arena untuk menantang Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Harusnya kan, dari kehidupan mereka sebelum mereka mengakhiri hidup mereka, mereka harus mengingatkan anak cucu mereka. Kalau mereka telah menemukan takut akan Tuhan, saudara, mereka harusnya mewariskan takut akan Tuhan atau minimal mengingatkan. Harusnya saudara mereka mengucapkan satu perkataan perpisahan. Sama seperti Daud ketika dia mengucapkan perpisahan kepada anaknya. Sama seperti Yakub. Ketika dia mewariskan imannya, saudara. Dia masih bisa berbicara kepada Yusuf. Karena Yusuf yang menjadi kebanggaannya gitu. Dia masih sempat mewariskan imannya. Saudara, ketika kita kehilangan guru kita, tidak ada pesan-pesan terakhir. Ya kan? Tapi saudara semasa hidupnya, dia meninggalkan warisan bagi kita. Ya, warisan untuk ketika dia berikan tempat bagi kita. Gitu.
Saudara, ketika dikatakan saudara, sekarang ini saudara, ketika kita berbicara mengenai umur kita, ketika saya sering mengatakan umur saya sekian, saya mulai melihat saudara, saya mulai melihat generasi di atas kita, di atas saya. Sebentar lagi saudara, ya sesuai dengan umur, saya akan menggantikan generasi di atas saya. Ya, kita tidak mewariskan sesuatu yang wow gitu, tapi kita mewariskan kehidupan saudara, kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ikut sejak dari awal saudara, kita tahu saudara, ya sejak awal gitu ya, gimana anak-anak bisa ngerti ya. Ketika kadang mereka harus hanya pas nanti penutupan gitu kan, pas kita selesai gitu, munculkan wajahnya, iya kan? Atau kadang-kadang ada yang ikut juga gitu ya. Nanti ada masanya mereka ikut gitu. Kadang mengiringi kita gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu di depan mata kita saudara, sedang menunjukkan kepada kita satu keindahan daripada peralihan. Tidak seperti ini lagi saudara. Tidak. Kita mewariskan pengenalan akan kita, akan Tuhan kepada anak-anak kita. Oh, kita tidak memaksa mereka, tapi dengan kita punya kerinduan, dengan kita bertekun mendengarkan Tuhan gitu ya. Kita kan nggak tahu kan kehidupan kita di depan bagaimana, tapi kita sudah berjalan dari hari ke hari sampai dengan hari. Walaupun sukar bagi Tuhan saudara untuk menaklukkan kita, karena memang saudara, kita itu telah dikuasai oleh kerusakan saudara. Betapa sulitnya awalnya Tuhan memenangkan kita, menyelamatkan kita. Tapi sekarang mata kita melihat ketekunannya. Kita mulai melihat bagaimana caranya Dia menyelamatkan kita. Tak terkatakan saudara. Dan pasti saudara itu akan memotivasi kita saudara. Bagi orang Tuhan gak kelihatan, sehingga mereka bebas dengan cara mereka pakai topeng terus, gak mau menerima penghakiman Tuhan. Mereka menolak kedatangan Tuhan gitu, saudara. Mereka terus dengan cara mereka yang lama saudara, dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan gitu. Mereka tetap menjadi manusia primitif gitu. Jadi manusia kera yang dimaksud ini primitif saudara. Primitif maksudnya saudara, tidak mau menerima perkembangan daripada firman Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tapi kita lihat setiap hari saudara, rasanya kan kita itu menjalani jalan-jalan yang baru setiap hari kan. Iya saudara. Dulu ketika awal-awal saudara ya, ketika saya sering gak istirahat. Iya. Kadang-kadang sampai jam 3 gitu. Iya. Kadang susah tidur gitu, apalagi awal-awal. Tapi saudara, berkali-kali saudara saya mendapatkan kekuatan baru. Saudara, hari ini juga saudara. Tapi hari ini saudara karena memang ada ini, masalah hobi. Sampai gak istirahat saudara. Setelah bola ya. Saudara, ketika sampai baru kali ini saudara merasakan kayak gimana gitu ya, kurang istirahat lagi. Dan
Saya tahu saudara, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Tapi saya tidak sedang membenarkan diri saya. Tidak. Tapi dalam segala keadaan, saudara. Saudara, di dalam mungkin, ya ketika pertandingan itu, ketika masalah cinta tanah air. Dan hari ini memang agak lain sudah pertandingannya. Saudara, ketika saya mandi, saya nggak tidur lagi, saudara. Ini benar-benar nggak tidur. Tapi saya sudah setting tadi sebelum, karena pertandingannya jam 1:30 ya. Nah, saya sudah tidur. Awal tuh jam 10 sampai jam 12 sudah tidur. Jadi saya sudah tidur. Nah, jadi saudara, tapi ketika itu saudara nggak mungkin lagi tidur. Sudah jam 4. Ya, sudah jam 4. Saudara, saya mandi, saya nggak berani mandi air dingin lagi, saudara. Saya masak air panas gitu. Dan itu saudara, itu benar-benar saudara saya menganugerah Tuhan. Sanggup nggak ya? Tapi saudara, dalam hati saya gitu. Dulu Tuhan sanggup. Tapi kali ini Tuhan, saya tahu ya mungkin karena kesalahan saya. Ya saya salah di situ. Saya tidak bisa nahan untuk harus nonton. Dan tidak seperti biasanya sih nonton itu, santai, nggak teriak-teriak nontonnya gitu. Karena yang kita lawan itu ya negara hebat gitu ya. Dan baru kali ini kita masuk perempat final gitu, Piala Asia. Nah jadi ya lawan itu gimana ya? Ya nggak mungkin menang lah gitu. Tapi saudara, anehnya saudara, itu sampai perpanjangan waktu, sampai itu adu penalti saudara. Bayangkan itunya, skornya itu 11-10. Pertandingan normalnya itu 2-2. Jadi berarti 13-12 gitu. Untuk kemenangan untuk Indonesia gitu. Saudara, ingat sekali lagi ya, saya tidak membenarkan saya. Tapi yang saya mau lihat itu, yang mau saya lihat adalah dalam kondisi seperti itu, saudara. Saya tidak membenarkan diri saya. Saya gimana ya? Dalam kondisi seperti itu, saudara. Lagi mandi, saya pandang Tuhan. Hanya kayak gimana gitu ya? Harus bawa laptop dari bawah gitu. Saya ditemani anak saya gitu tadi ya. Tapi anak saya bilang, aduh nggak bisa di sekolah nanti sampai jam berapa gitu ya. Jadi pas sudah pertandingan normalnya dia sudah tidur gitu. Nanti bangun nih papi kalau ada ini ya katanya. Kalau ada penalti katanya. Saya nggak bangunin lagi gitu. Saudara, ketika kita mulai pujian, ketika saya mulai bicara, tahukah saudara, Tuhan itu, saya nggak tahu mau bilang gimana ya. Tapi satu hal yang pasti saudara, Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau bisa saudara, pagi ini dalam keadaan seperti ini, bisa merasakan kesegaran, kekuatan. Disitulah saudara, kita itu boleh menyadari kita tidak bisa mengukur kasihnya Tuhan, hikmatnya Tuhan, keajaibannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kesabarannya Tuhan ngikutin. Saya yang tidak bisa meninggalkan, masih bisa, yang belum bisa meninggalkan hobi saya itu. Tapi di situ juga saya melihat saudara, walaupun dalam keadaan seperti itu saudara, saya melihat Tuhan itu sangat baik. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara, dalam segala keadaan kita berani saudara mengikuti langkah-langkah Tuhan, langkah-langkah yang baru sekalipun. Dari sisi tubuh gitu, dari sisi
kebugaran tubuh, mungkin gak akan bisa mengatakan sesuatu kepada saudara apa yang mau kita persekutukan hari ini. Tetapi saudara, dari keadaan itu, disinilah kita melihat saudara, Tuhan itu karena kasihnya kepada kita semua saudara, dia bisa berbicara kepada kita semua, sekalipun melalui manusia yang hina ini saudara. Saudara, hal itu membuat satu hikmat, satu takut akan Tuhan di dalam diri kita. Bahwa ternyata memang bukan karena kita, memang karena Tuhan. Saudara. Tapi sekali lagi saudara, dari kita melihat pekerjaan Tuhan itu saudara, itu kan anugerah yang saya katakan tadi. Kita mesti memiliki jalan masuk. Perhatikan saudara, kakinya yang kaku terus menjulur ke atas seperti ranting pohon yang menunjuk ke angkasa. Sepertinya kematiannya adalah kematian yang disebabkan karena kebenciannya yang tanpa akhir. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa yang menggelegar dari bawah arena. Salah satu manusia keras setengah tegak berdiri di sampingnya, memegang gada batu untuk berburu rusa atau mangsa buas lainnya yang lebih maju daripada milik manusia kera purba itu. Ia melompat ke dalam arena penuh dengan amarah. Rencana yang telah dipikirkan matang-matang ada dalam pikirannya, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang patut dipuji. Dengan menggunakan kekuatan gada batu itu, ia berhasil berdiri tegak selama 3 menit. Betapa hebatnya kekuatan dari kaki ketiga ini. Gada batu itu menahan tubuh manusia kera besar setengah tegak yang kaku dan bodoh itu untuk berdiri tegak selama 3 menit. Tidak mengherankan manusia kera purba yang patut disegani. Ini begitu mendominasi. Benar saja, perkakas batu kuno itu sesuai dengan reputasinya. Ada pegangan pisau, mata pisau dan ujungnya. Satu-satunya kekurangan adalah tidak adanya kilauan pada mata pisaunya. Betapa menyedihkan hal itu. Dilihatnya lagi pahlawan kecil dari zaman purba itu. Ia berdiri di arena memandang mereka yang ada di bawahnya dengan tatapan menghina, seolah-olah mereka adalah bawahan yang tak berdaya, dan ia adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam hatinya, ia diam-diam membenci mereka yang ada di depan arena. Negara sedang dalam kesulitan, dan kita masing-masing bertanggung jawab. Mengapa engkau semua menghindar? Mungkinkah engkau mengetahui negara menghadapi bencana, tetapi tidak mau terlibat dalam pertempuran berdarah? Negara ini berada di ambang malapetaka. Mengapa engkau semua tidak menjadi yang pertama menunjukkan kepedulian dan yang terakhir bersenang-senang? Saudara bisa ingat gambarannya ketika Firaun itu saudara. Ketika mereka sudah habis-habisan seperti itu saudara. Mereka itu masih mengejar orang Israel karena dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Dari situ kebinasaan mereka. Tapi tahukah saudara, peradaban berikutnya pun begitu saudara. Dari zaman ke zaman saudara, roh pemberontakan itu makin lama makin kuat. Mereka terus ingin mempertahankan peradaban mereka. Padahal saudara, kita lihat tadi saudara, si kera primitif tadi sudah menjulurkan tangannya, kakinya ke atas gitu. Tanda dia tidak berdaya. Tapi dikatakan itu gambaran seolah-olah dia masih menentang. Dia masih belum puas gitu. Dari situlah saudara. Ini gambaran saudara. Keadaan umat manusia di akhir zaman. Makanya dikatakan di awal. Makanya dia itu disertai dengan peperangan. Kedatangan dia harus disertai dengan peperangan. Tidak pernah bisa belajar saudara. Dari generasi mereka saudara. Tetap kearoganannya saudara. Tetap ingin mempertahankan. Kalau saudara sudah jelas kita tahu saudara, Babel itu sudah runtuh saudara. Tapi lihat saudara, bagaimana orang dikatakan, kalau dikatakan dulu ya tentang
Babel itu dikatakan, orang itu kalau mau membangun itu harus mengorbankan anak sulungnya. Dan ternyata itu tetap berdiri. Artinya orang itu di zaman itu rela mengorbankan anak sulungnya. Iya. Dengan seperti yang kita lihat tadi. Kerusakan yang sangat parah. Iya. Seperti itulah saudara orang-orang yang tidak puas dengan hidup. Iya. Sampai di ujung kematiannya pun belum menyerah. Saudara. Seandainya menyerah, saudara, dia akan mengumpulkan anak-anaknya. Dia akan mengumpulkan anak cucunya di usia 70 tahun. Seorang hamba Tuhan harusnya sudah mengumpulkan anak-anaknya. Sudah mengumpulkan mungkin orang-orang yang di bawah dia. Harusnya dia berterus terang. Di usiaku yang sekian, aku mau jujur sama kalian. Sebetulnya aku belum jumpa sama Tuhan. Saya ingat guru kita, saudara. Ketika terakhir dia mengumpulkan, saya tidak ikut di sana. Itu hanya cerita mereka saja. Mereka mencari Tuhan dan guru kita nangis. Dan dia mengatakan, mengakui dengan jujur di hadapan murid-muridnya pada waktu itu. Saya sudah lama sekali tidak merasakan hadirat seperti ini. Saya ketika mendengar itu, saudara, saya hanya pendengar. Saya bukan ada di situ waktu itu. Saya hanya mendengarkan cerita. Saya tidak tahu apa yang ditangkap oleh mereka pada waktu itu. Tapi ketika saya tangkap itu waktu itu, saudara, makanya saudara, ketika Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati, sekarang engkaulah yang akan memimpin. Itu yang saya bawa temanya, saudara. Saya merasakan pesan Tuhan, firman Tuhan itu seperti untuk saya. Diam-diam saya simpan dalam hati saya. Lihat juga saudara, para hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah sepuh, saudara. Iya. Sudah waktunya, saudara, mereka meninggalkan segala ketenaran itu, saudara. Sudah waktunya mereka mencari Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sederhana. Saya yakin, saudara, kalau orang benar-benar mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka. Kalau mereka berani keluar dari konsep mereka, saudara. Iya. Akan ada satu perubahan besar. Tapi yang seperti yang saudara lihat, saudara. Justru, saudara, kalau saya ikuti ya yang baru-baru ini, saudara, itu kan sudah cukup senior gitu. Masih membicarakan 2,5% dengan 10% itu, saudara. Itu bagi saya, saudara, itu segera minta maaf. Bayangkan saya senior itu, saudara. Iya. Bagi saya itu fatal gitu. Masakan saudara senior itu masih itu kan ngejek, saudara. Itu kan menganggap dirinya lebih baik gitu. Terus itu kan sangat menghina rasanya, saudara. Dengan 10% itu kita jadi bisa enak-enakan gitu kan. Kan itu kan arti dia kan. Tapi kamu yang 2,5%, harus susah payah gitu. Enggak loh, itu nggak bisa loh kayak gitu. Saya ketika dengar itu, saudara, pengen rasanya bilang sama pemimpin, karena itu dari kita juga kan, orang kita juga, dia pengurus di pusat juga, saudara. Itu harus dipecat kira-kira kayak gitu, saudara.
Nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Itu yang kita lihat, saudara. Harusnya, saudara, orang-orang yang sudah sepuh, pasti kan umurnya di atas saya dong. Harusnya orang-orang seperti itu, saudara. Ayolah, turunlah. Harusnya kan orang-orang seperti yang itu dikatakan. Harusnya mereka itu meninggalkan pesan kepada generasi berikut. Tidak malah terhanyut dengan segala yang dimilikinya. Iya. Kekayaan itu, saudara, sudah membutakan mata mereka, saudara. Kerjaan mereka hanya justru menuntun jemaat ke jurang yang dalam, saudara. Saudara, ketika saudara mendengarkan cerita itu, saudara, hikmat apa yang tumbuh dalam diri saudara? Beranikah saudara mengatakan kepada Tuhan dari hati saudara yang paling dalam, Tuhan, ketika saya mengatakan itu, saudara, sekali lagi, saudara, bukan underestimate orang, tapi kita sedang menceritakan gitu. Sebetulnya yang dimaksud Tuhan itu apa? Kehidupan bagaimana yang sedang diberikan Tuhan kepada kita? Apa artinya ketika dikatakan Dia menaburkan kehidupan di relung hati kita yang paling dalam? Apa artinya? Karena bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman bagi kita. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka itu akan terjadi di dalam diri kita. Kehidupan yang sedang ditaburkan di relung hati kita yang paling dalam, kehidupan itu akan menghasilkan buah, saudara. Lalu saudara, kan ketika menghasilkan buah, saya ucapkan kepada saudara, ketika saudara mendapatkan pengertian, disitulah firman Tuhan itu sedang tumbuh di tanah hati yang subur, saudara. Ketika menjadi pengertian, ketika saudara berkata diam-diam gitu, ketika saudara mendengarkan, oh, jadi yang kurasakan selama ini, aku dengan tekun datang sama Tuhan. Ketika kemarin aku menghadapi sesuatu, tapi ketika aku ingat firman itu gitu, ketika ada satu kata-kata di dalam persekutuan yang kami adakan setiap hari, ada kata-kata yang tiba-tiba teringat gitu. Oh, itu ya Tuhan, caramu ya Tuhan. Disitulah saudara, tanpa sadar saudara, kehidupan itu bertumbuh di dalam saudara. Disitulah kita melihat pekerjaan Tuhan itu makin lama makin kelihatan dengan jelas. Tapi setiap hari kita menjalani kehidupan kita yang biasa. Kita masih menjalani. Tapi diam-diam saudara, dari persekutuan kita setiap pagi saudara, diam-diam Tuhan membicarakan hikmat di dalam hati kita. Iya. Jadi coba bedakan itu saudara. Bedakan pekerjaan Tuhan, lalu jalan masuk kita, lalu kombinasi dari kedua ini. Ketika keduanya itu digabung, apa yang akan lahir? Itulah sebabnya saudara, kita boleh merasakan Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi ketika mereka mengadakan kayak ketika bangkit lagi dari sisi yang lain, ketika
melihat keadaan itu saudara, dia bangkit. Sadari keadaan kita. Ayo, apa kalian tidak melihat bangsa kita mau hancur? Apakah engkau semua bersedia menanggung malu ditaklukkan sebagai bangsa? Sungguh gerombolan yang tidak berguna. Saat ia memikirkan hal ini, perkelahian pun terjadi di depan arena. Dan matanya menjadi semakin pekat, seolah-olah hendak menyemburkan lidah api. Perhatikan ya selalu ya. Ianya itu huruf kecil ya, jadi masih berbicara mengenai si tadi yang bangkit sesudah manusia kera primitif tadi. Ingat saudara, ini satu gambaran saudara. Dan gambaran ini saudara, seperti yang saya terangkan kepada saudara tadi. Tentu saudara kan ini kan gak berbicara mengenai kera gitu kan. Ini berbicara mengenai manusia. Kenapa dikatakan tadi kera? Karena itu tadi saudara, karena selalu manusia yang pintar itu mereka itu, jadi ketika mereka mengatakan manusia berasal dari kera itu saudara, itu sehingga itu dipakai menjadi ejekan gitu. Bagi manusia yang lupa akan penciptanya gitu. Dengan kesombongannya itu saudara, kesombongan pengertiannya gitu. Ya, nah, mari kita lanjutkan. Ia sangat ingin membuat Tuhan kalah sebelum bertempur. Sangat berharap untuk membunuh Tuhan agar membuat manusia bahagia. Ingat saudara, ketika membunuh ini saudara bukan berarti lagi kembali ke penyalipan itu saudara. Tapi memang dari zaman ke zaman itu saudara, memang selalu kalau saudara perhatikan saudara, kan itu Elia dan Musa itu kan bangkit juga di akhir zaman kalau saudara baca kitab Wahyu gitu kan. Tapi kan mereka dibunuh kan, sehingga pada hari ketiga kan bangkit lagi katanya kan. Oke, nah jadi sama saudara. Jadi setiap kali Tuhan itu datang gitu, ingat ya, ketika Tuhan itu datang di tempat yang paling rusak saudara. Sama seperti setiap kali kelahiran dari para nabi, kelahiran Tuhan Yesus dulu, lihat saudara, itu roh pembunuhan bayi-bayi kan, itu kuat sekali saudara. Dan itu meningkat terus saudara, meningkat terus. Bayangkan saudara, saya tidak tahu apakah saya itu dipilih oleh Tuhan atau tidak gitu. Tapi ternyata kan dasar orang tua saya di hadapan Tuhan, ternyata kan didengar juga oleh si jahat. Sehingga pada waktu saya kecil gitu saudara, wah sudah sudah mati gitu, sudah meninggal. Jadi di setiap sekali Tuhan bergerak itu selalu saja saudara, dia menolak. Bahkan dikatakan di sini membunuh Tuhan, dia sangat ingin membunuh Tuhan sekali. Sehingga saudara, ketika dikatakan di akhir zaman sekali lagi, saudara, kita melihat itu. Tapi lihat sekarang saudara, ceritanya berbalik saudara. Iya. Maka pandanglah Tuhan setiap hari saudara. Tuhan mengubah semua keadaan itu saudara. Tuhan mengubah cerita itu saudara. Memang kita harus menjalani kehidupan di mana Tuhan itu mengambil tempat yang paling rendah. Iya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu bersembunyi, bayangkan saudara, untuk menyadarkan saudara dan saya butuh berapa tahun saudara. Lihat bagaimana pelayanan kita dulu saudara. Lihat bagaimana perjalanan kita.
Lihat bagaimana rasanya, siapa yang mau mendengarkan kita. Setiap kali datang jemaat yang baru, kita pasti yakin, ini gak akan bertahan lama. Iya kan? Karena apa, saudara? Karena mana mungkin kita kembali ke belakang, saudara. Sementara kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau kita kutip dari firman Tuhan ini, mungkin orang akan siap gitu. Lalu kita turunkan lagi. Saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan, kurangkan dikit lah. Saya dulu belum mengerti apa artinya, jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Gitu. Saya belum mengerti. Karena kadang kita kan belum mengenal kan, di mana bahayanya. Tapi kita lihat betapa sabarnya Tuhan. Ya. Dan sekarang cara perlahan. Iya. Secara perlahan dia bawa kita naik sekarang. Ia nyaris tidak mengetahui bahwa meskipun perkakas batunya mungkin pantas untuk dikenal, itu tidak pernah dapat menangkis Tuhan. Sebelum ia sempat membela diri, sebelum ia sempat tergeletak dan berdiri, ia bergoyang ke depan dan ke belakang. Kedua pandangan matanya hilang, ia ambruk menimpa leluhur tuanya. Dan tidak bangkit lagi. Memeluk erat si kera purba itu. Ia tidak lagi berteriak dan menyadari betapa rendah dirinya. Tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Pada akhirnya, kedua manusia kera yang malang itu mati di depan arena. Sungguh patut disayangkan bahwa nenek moyang manusia tersebut yang telah bertahan hidup sampai saat itu mati dalam kebodohan. Pada hari ketika matahari kebenaran muncul, surya kebenaran itu muncul. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Dalam segala keadaan kita, saudara, kita bisa memandang Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saudara. Saya memandang sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan secara perlahan, saudara, kita kembali memperoleh kehidupan, saudara. Saudara, kadang saya membayangkan, saudara, mereka yang ada di penjara, memang oleh karena memberitakan Injil, kadang-kadang mereka nggak tidur. Kadang-kadang mereka mau menyerah, saudara Tuhan. Itu saking gak mengertinya, saudara, jalan Tuhan. Sulit untuk menemukan Tuhan. Sulit untuk percaya kalau Tuhan turut ada di sana menyaksikan segala penderitaan mereka. Ada di sana. Bahkan Tuhan itu tahu rencana-rencana apa yang dimiliki oleh si jahat untuk menguji manusia tersebut. Gitu. Dia hanya diam di sana. Sementara ketika hati si orang itu mulai bergejolak, saudara, dia tidak bisa tenang. Disitulah, saudara, Tuhan tidak bisa melakukan apapun, saudara. Sampai, saudara, si orang itu sekali lagi menenangkan dirinya. Dia tidak menyalahkan Tuhan dalam keadaan itu. Disitulah, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan sekali lagi, itu cukup bagi orang itu. Untuk tetap kembali memegang imannya, saudara. Sekali lagi, dia berani memandang jauh ke depan.
Dia tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh si jahat bagi dia hari itu. Yang dilakukan dia adalah memandang dengan iman jauh ke depan. Lihat ini saudara. Ketika matahari kebenaran muncul, betapa bodohnya bahwa mereka telah membiarkan berkat yang begitu besar melewati mereka. Bahwa pada hari berkat mereka, manusia kera yang telah menunggu selama ribuan tahun telah membawa berkat itu ke dunia orang mati untuk menikmatinya bersama raja para setan. Mengapa tidak menyimpan berkat itu di dunia orang hidup untuk dinikmati bersama putra dan putri mereka? Mereka hanya mencari-cari masalah. Betapa sia-sianya bahwa demi sedikit status, reputasi, dan kesombongan, mereka menderita kemalangan karena dibantai. Berebut untuk menjadi yang pertama kali membuka gerbang neraka dan menjadi anak-anak neraka. Pengorbanan semacam itu sangat tidak perlu. Sungguh sayang bahwa leluhur yang sangat tua itu, yang begitu penuh dengan semangat kebangsaan, bisa sedemikian ketat pada diri mereka sendiri, tetapi sangat bertenggang rasa terhadap orang lain, mengurung diri mereka sendiri di neraka, dan membiarkan bawahan-bawahan yang tidak berdaya berada di luar. Di manakah para utusan bangsa seperti ini bisa ditemukan? Demi kesejahteraan keturunan mereka, ingat ya, dalam tanda kutip, dan kehidupan yang damai dari generasi masa depan, mereka tidak memperkenalkan Tuhan untuk ikut campur. Karena itu mereka tidak memperhatikan hidup mereka sendiri, sampai mereka masuk ke neraka dan membiarkan generasi di bawah mereka tetap ada di luar. Padahal suatu saat keturunan mereka akan masuk ke situ juga. Mereka tidak membiarkan Tuhan campur tangan. Sampai sejauh itu. Lihat saudara bagaimana kerasnya hati Yunus, saudara. Iya kan? Karena dia tahu Tuhan itu sangat pengasih, justru dia itu gak mau. Jadi dia beritakan firman itu asal-asalan. Iya. Bahkan dia itu membuat supaya orang-orang itu tidak memperhatikan firman khotbahnya. Dia ngomong aja, kalian kayak orang gila lah kan. Tapi justru keadaan seperti itu yang membuat raja itu sadar. Saudara, ketika kita mendengarkan semua kebenaran, saudara, apa tujuan daripada yang disampaikan firman ini, saudara? Seolah-olah saudara dalam keadaan itu, saudara, Tuhan itu kan tidak berdaya, tidak mau, dia biarkan. Kehidupan yang seperti ini, saudara, Tuhan perhatikan dari setiap zaman. Karena itu mereka tidak memperhatikan hidup mereka sendiri. Tanpa hambatan mereka mengabdikan diri mereka sendiri pada tujuan bangsa. Memasuki dunia orang mati tanpa sepatah kata pun. Di manakah nasionalisme seperti itu dapat ditemukan? Bertempur melawan Tuhan, mereka tidak takut mati. Tidak takut menumpahkan darah, apalagi khawatir tentang hari esok. Mereka semata-mata turun ke medan perang. Sungguh disayangkan bahwa satu-satunya hal yang mereka dapatkan dari semangat pengabdian mereka adalah penyesalan abadi dan ditelan oleh nyala api neraka yang terus membara. Ya sudah, pertempuran antara bangsa yang satu kepada bangsa yang lain.
Apakah kita bisa membenarkan satu bangsa itu? Mereka para pengambil keputusan liar, saudara. Yang mereka pikirkan adalah keluarga mereka sendiri. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di sana, saudara, para tokoh-tokoh agama ada di sana, saudara. Mereka tidak membicarakan sesuatu. Mereka tidak berusaha mendapatkan Tuhan. Malah yang terjadi seperti yang saya katakan tadi, saudara. Terus memupuk nasionalisme agama mereka. Iya. Ketika kita melihat keadaan terus berjalan ke depan ini, saudara. Hanya orang yang mengenal Allahnya lah yang akan tetap kuat dan bertindak. Benar-benar menarik. Mengapa inkarnasi Tuhan selalu ditolak dan dicerca oleh orang-orang? Mengapa orang tidak pernah memiliki pemahaman apapun tentang inkarnasi Tuhan? Mungkinkah Tuhan telah datang pada waktu yang salah? Mungkinkah Tuhan telah datang ke tempat yang salah? Mungkinkah ini terjadi karena Tuhan telah bertindak sendiri tanpa tanda persetujuan manusia? Mungkinkah karena Tuhan membuat keputusannya sendiri tanpa izin manusia? Kenyataan menunjukkan bahwa Tuhan memberi pemberitahuan sebelumnya. Tuhan tidak melakukan kesalahan dengan menjadi manusia. Akhirnya, saudara, apa salahnya Tuhan menjadi manusia? Apa salahnya itu? Dia Tuhan, dia pencipta, dia yang punya firman. Kita nggak tahu apa-apa, manusia nggak tahu apa-apa. Semua manusia berasal dari dia, semua makhluk berasal dari dia. Ini benar-benar ditujukan bagi si jahat, bagi iblis yang menjadi seteru Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan inilah, saudara, disinilah kita melihat penyelamatan Tuhan atas hidup kita dari hari ke hari terus berjalan. Sedikit kisah tadi, saudara, yang cukup panjang, saudara. Itu kan kayak kita nonton film tadi, filmnya itu kayak peperangan, rasa nasionalisme. Itu bisa kita temukan di mana-mana. Iya. Cobalah lihat dulu dari dulu, saudara, pertumbuhan gereja. Lalu lihat bagaimana berikutnya, bagaimana berikutnya. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah melihat Tuhan. Mari hargai Tuhan tiap hari dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang terus memimpin dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.